Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriansyah dari kelas 12 IPS 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator negara maju dengan miskin ya, berupa sama Moldova dan Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah negara Moldova. Negara Moldova ini adalah sebuah negara bekas perpecahan Uni Soviet. Berbatasan langsung dengan Rumania dan Ukraina. Negara Moldova ini merupakan negara yang tidak memiliki lautan ya, dan bersifat pedalaman. Ini tuh biasa disebut negara terkurung daratan. Ibu kota dari negara Moldova ini yaitu kota Chisinau, dengan luas wilayah Moldova ini sebesar 33.851 km persegi, dan dengan jumlah penduduk sekitar 3.437.720 jiwa pada tahun 2018. Ada pula 5 indikator yang dapat saya jelaskan. Yang pertama itu adalah perekonomian Moldova. Ini hanya memiliki sedikit sumber daya energi ya negara ini, dan mengimpor hampir semua energinya dari Rusia dan Ukraina. Ekonominya ini sangat bergantung kepada sektor pertanian seperti buah-buahan, sayuran, anggur, gandum, tembakau, dan yang lainnya. Sekitar 15% PDB Moldova ini adalah berasal dari uang kiriman dari warga negaranya sendiri yang bekerja di Rusia, Israel, ataupun negara Eropa lainnya. Ini menjadikan negara Moldova ini sebagai negara termiskin kedua di Eropa untuk pendapatan per kapitanya. Itu dilaporkan sebesar 4.375,755 US dollar pada tahun 2020. Untuk indikator kedua yaitu kesehatan. Di kesehatan ini mengumpulkan air bersih di negara ini tuh sangat sulit ya, terutama mereka yang tinggal di daerah Grozny, di sebuah pedesaan di daerah Moldova. Ini hanya ada sekitar 12 sumur bersama yang dijangkau dari 700 keluarga, yang menyebabkan air menjadi sangat langka tuh sepanjang hari. Namun ahli geologi ini menyatakan bahwa air tersebut sangat berbahaya ya bagi kehidupan, bagi hidup tersendiri. Air ini tuh mengandung zat besi dan fluorida yang sangat tinggi dan yang dapat berbahaya, menyebabkan penyakit seperti gagal ginjal, sakit perut, dan kandungan mineralnya. Lalu ada pula penyakit yang berhubungan dengan air seperti hepatitis. Untuk akses perawatan kesehatan di rumah sakit ini juga berlokasi di Chisinau ini sangat jauh ya. Jadi istilahnya aksesnya sangat sulit. Karena ini untuk kualitas dari dokternya juga kurang serta rendah. Perawatan yang didapat juga masih belum memadai dari segi teknologi, bisa dilihat sendiri. Yang ketiga adalah indikator pendidikan. Meskipun sebagian besar anak bersekolah, banyak dari mereka yang berasal dari daerah pedesaan atau daerah pedalaman ya, yang mereka ini utama itu lebih sulit mempelajari prinsip-prinsip dasar membaca seperti matematika, sains, karena kurangnya keterampilan antara anak-anak di bawah itu. Hanya sekitar 90% anak itu bersekolah di sekolah dasar, dan sekitar 85% yang dapat bersekolah di sekolah menengah. Banyak organisasi ini yang telah menyumbang ya untuk membantu perbaikan sekolah di Moldova ini, tapi karena kurangnya kualitas manusia antara 3 sampai 6 tahun untuk kelompok usia yang dapat diperdulikan. Lalu seperti anak-anak Moldova ini juga yang kurang beruntung seperti disabilitas ya, yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak. Yang keempat itu adalah iptek. Pengurusan iptek ini masih tergolong rendah ya, karena dan belum terlalu baik. Bisa dilihat dari teknologi di bidang kesehatannya itu yang masih kurang dan belum memadai, dan ini menjadikan tantangan tersendiri bagi warga negara serta negara itu tersebut. Lalu yang kelima adalah penduduk. Berdasarkan data sensus yang dilakukan pada tahun 2018 ini, jumlah penduduk di negara Moldova ini ada sekitar 3.437.720 jiwa. Sebagian penduduk ini merupakan etnis Moldova, sedangkan sisanya seperti etnis minoritas seperti Rumania, Ukraina,
Gagauz, Rusia, dan Bulgaria. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan yang kedua adalah negara maju Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mempunyai pengaruh besar di dunia. Amerika Serikat ini adalah sebuah negara republik dengan konstitusional federal yang terletak di benua Amerika Utara. Negara ini tuh biasa disebut dengan United States of America atau USA dalam bahasa Inggris. Negara Amerika ini memiliki luas sekitar 9.833.517 km persegi, dan secara geografis Amerika ini berbatasan darat dengan Kanada di sebelah utaranya, lalu Meksiko di sebelah selatannya, dan untuk di sebelah timurnya itu adalah berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik ya, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Saya akan membahas di sini 5 indikator dari negara Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah perekonomian ya, dan pendapatan. Amerika Serikat ini merupakan salah satu raksasa ekonomi di dunia dengan pendapatan rumah tangga itu per kapitanya ya. Per kapita pada Amerika Serikat ini dilaporkan sebesar 36.430.000 US dollar pada tahun 2021. Nah, rekor itu naik dibanding sebelumnya, yaitu 33.740.800 US dollar untuk tahun 2020. Data ini tuh diperbarui secara tahunan. Amerika ini untungnya dikaruniai sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya manusia yang unggul, dan produk-produk buatan Amerika ini dapat dikatakan menguasai pasar dunia. Jadi dunia ini bergantung pada Amerika itu sendiri. Perekonomian Amerika ini juga didukung oleh perkembangan sektor industri dan sektor-sektor lainnya yang menyumbang sekitar 20,7% dari seluruh pendapatan nasional Amerika Serikat. Industri di Amerika ini tuh dijalankan dalam skala yang besar ya, skala yang sangat besar. Industri ini menghasilkan mobil, mesin, bahan kimia, tekstil, besi baja, tembaga, pesawat terbang, dan yang lainnya. Hasil industri ini dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri ataupun untuk pasar dunia, di luar negeri untuk pasar dunia. Yang kedua adalah dua indikatornya adalah tingkat pendidikan di Amerika Serikat. Pendidikan Amerika Serikat ini bisa dibilang sangat maju ya, sangat maju dan merata. Demikian pula dengan sistem pendidikan yang diterapkannya. Dari total penduduk sekitar 97% ini sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Bayangkan 97% penduduknya itu sudah bisa membaca dan menulis. Contoh universitas yang ada di Amerika ini banyak mencetak para ahli dan ilmuwan handal ya di Amerika, yang menjadi tujuan untuk para mahasiswa ini dari seluruh penjuru dunia. Beberapa universitas tersebut yaitu seperti Harvard, Universitas Boston, Institut Teknologi, Massachusetts, dan Universitas Dallas. Nah, itu merupakan contoh universitas terkenal yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini memiliki pengaruh penting dalam bidang kesehatan dan kemiskinan, ya. Ketimpangan pendapatan seperti pola makan yang kurang dan tingkat penyalahgunaan narkoba ini menjadi sedikit masalah ya di Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat ini rupanya memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibanding dengan negara maju lainnya terkait dengan perilaku sehat. Misalnya seperti orang Amerika di usia sekitar 75 tahun itu ke atas itu hidup lebih lama daripada orang-orang berpenghasilan tinggi di negara lainnya. Untuk penduduk Amerika ini memiliki tingkat kematian akibat seperti misalnya stroke, kanker, hipertensi, kolesterol tinggi ataupun yang lainnya itu lebih rendah dibanding negara lainnya tingkat kematiannya. Dan layanan kesehatan di Amerika Serikat ini sangat baik ya, mempunyai sekitar 6.400 rumah sakit, 15.000 perawatan rumah, dan sekitar 300.000 klinik yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Lalu yang keempat, indikator keempat ini adalah IPEC. Nah, pemerintah dan dunia ini
untuk sangat memberi perhatian lebih ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Amerika Serikat ini. Tak heran jika Amerika Serikat ini dikatakan sebagai negara maju yang memiliki teknologi yang sangat tinggi, yang pemerintah ini tidak segan-segan untuk memberi dana yang besar terhadap penelitian dan pengembangan teknologi, kemajuan teknologi, dan untuk meningkatkan daya saing bangsa terhadap negara-negara maju lainnya, terutama di bidang industri dan jasa. Lalu yang kelima ini adalah penduduk, indikator penduduk. Di tahun 2020 ini populasi Amerika ini mencapai kurang lebih 331 juta jiwa, 2.651 jiwa. Kemudian angka persentase ini pertumbuhannya ini dari tahun 2019 sampai 2020 ini mencapai 0,59%, atau jika dihitung bertambahnya itu sekitar 1.937,734 juta jiwa ya, dari tahun ke tahun. Mungkin cukup sekian indikator dan penjelasan dari negara maju dan berkembang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.